Apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai, selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, menghina, mencela atau mengolok-olok orang lain termasuk perbuatan yang terlarang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, maksudnya janganlah kamu mencela orang lain. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini ditujukan untuk mengingatkan muslimin agar tidak mengejek atau mengolok-olok orang atau kaum lain, karena bisa saja mereka yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Orang yang gemar mengejek atau mengolok-olok orang lain, bahkan terhadap muslim yang lain, dalam pandangan Islam sama saja seperti ia menghina dirinya sendiri. Sebab muslim satu dengan yang lain adalah seperti satu tubuh. Jika dalam satu kesatuan tersebut saling mengejek, maka mereka sudah mengejek diri sendiri dan tidak ada yang patut dibanggakan dari mereka. Mengejek orang lain dalam pandangan Islam termasuk dalam perbuatan tercela dan dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat mengolok-olok sesama muslim seperti menghina dirinya sendiri. Keadaan seseorang dengan orang lainnya tentu berbeda-beda, dan sebagian orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fisik dan wajah yang rupawan, ada pula yang memiliki tampang biasa-biasa saja, atau mungkin seseorang memang memiliki ilmu yang tinggi sedangkan orang lain tidak. Namun, apakah yang demikian ini lantas membolehkan orang tersebut untuk mengejek orang lain dan merendahkan mereka? Tentu saja tidak, sebab mengejek orang lain dalam pandangan Islam termasuk perbuatan yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling mencela, saling membenci dan saling bermusuhan. Jangan pula sebagian kalian berbuat aniaya terhadap sebagian yang lain, tetapi jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Orang muslim adalah saudara orang muslim yang lain. Tidak boleh menganiaya dan menghinanya, tidak boleh pula merendahkannya. Takwa ada di sini seraya mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah dianggap suatu kejahatan bagi seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim atas orang muslim lainnya diharamkan darah, harta benda dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Mengejek orang lain dalam pandangan Islam merupakan sifat tercela dan dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia memerintahkan hambanya untuk meninggalkan perkara penyebab perpecahan tersebut dan bertaubat. Jika tidak, mereka termasuk orang-orang yang zalim. Sebagaimana menyakiti orang lain dengan tangan telah dilarang oleh syariat, begitupun kezaliman yang dilakukan dengan lisan pun juga dilarang. Semakin seorang muslim jauh dari perbuatan tercela, maka akan semakin menambah tinggi derajat kemuliaannya di dalam pandangan Islam, sehingga sebisa mungkin tidak perlu untuk memberikan sinyal sindiran kepada saudaranya yang muslim. Bila saudaranya dianggap orang yang bodoh,
maka tidak diperkenankan untuk mencela atau merendahkannya dalam bentuk apapun. Bila memang harus memberikan masukan, maka sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik dan bijak, secara langsung ataupun tidak langsung, dengan tetap menjaga kehormatan dan kemuliaan saudaranya. Sehingga sebisa mungkin seorang saudara yang mencintai tidak perlu baginya untuk memberikan sinyal sindiran kepada saudaranya sesama muslim. Hindari permusuhan, tundukkan nafsu untuk menghina, berikan masukan tanpa cacian dan celaan. Insya Allah persaudaraan Islam akan senantiasa terjaga sampai akhirnya Allah masukkan semua bersama di dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang bersikap rendah hati dan menghindari sikap sombong serta menghina orang lain. Sebagai umat muslim, kita harus berusaha untuk selalu menjaga sikap hormat dan menghargai semua orang, serta berbuat baik kepada mereka tanpa memandang suku, agama, ras, dan status sosial. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.